Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Cindy Permadi. Saudara, pemerintah segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah sektor bisnis ekspor dan perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga menunjuk delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS. Melalui rilis tertulis, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan pengenaan tarif resiprokal atau timbal balik AS berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia, utamanya di sektor elektronik, tekstil, alas kaki, minyak kelapa sawit, karet, furnitur, udang, serta produk perikanan laut yang menjadi produk ekspor utama Indonesia di pasar AS. Sambil menghitung potensi dampak terhadap perekonomian negara, pemerintah pastikan menjaga stabilitas yield surat berharga negara dan nilai tukar rupiah. Indonesia juga berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN terkait langkah bersama menghadapi kebijakan Presiden Trump. Pemerintah Indonesia mengeluarkan 9 langkah terkait penerapan tarif resiprokal Amerika Serikat. 2 di antaranya, yakni pemerintah Indonesia akan terus berkomunikasi dengan pemerintah AS dalam berbagai tingkatan, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk bernegosiasi langsung dengan pemerintah AS. Selain itu, Indonesia telah berkomunikasi dengan Malaysia selaku pemegang keketuaan ASEAN untuk mengambil langkah bersama mengingat 10 negara ASEAN seluruhnya terdampak pengenaan tarif AS. Kebijakan tarif tambahan baru yang diterapkan Donald Trump terhadap seluruh mitra dagang Amerika Serikat termasuk Indonesia niscaya akan berdampak terhadap kinerja ekspor Indonesia ke Amerika. Menurut ekonom Celios Bima Yudhistira, produk tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki adalah produk ekspor tujuan AS yang cukup besar, sehingga akibat tarif tambahan AS ini berpotensi pada penurunan order yang berujung pada efisiensi tenaga kerja. Belum lagi di sektor otomotif, Indonesia masih sangat bergantung dalam hal suku cadang impor. Imbasnya akan bermuara pada pelemahan nilai tukar rupiah. Jadi yang harus diantisipasi, misalnya pakaian jadi, kemudian alas kaki, itu ekspor tujuan Amerika cukup besar, terutama dari brand-brand internasional. Sehingga kalau terjadi kenaikan tarif yang mengakibatkan permintaan bisa turun untuk pasar Amerika, maka imbasnya adalah penurunan order atau efisiensi terhadap tenaga kerja di Indonesia. Yang ini harus dimitigasi segera karena bisa menyebabkan efek dari PHK. Selain itu untuk otomotif, ini adalah sektor yang paling rentan karena sebelumnya ada 25% tarif untuk suku cadang dan kendaraan yang dirakit di luar Amerika. Sementara Indonesia terhubung dalam rantai pasok global di sektor otomotif. Oleh karena itu, efek yang harus diantisipasi tentunya adalah pelemahan nilai tukar rupiah. Ini terus berlanjut, pelemahan nilai tukar rupiah dan butuh segera intervensi dari Bank Indonesia. Mengantisipasi situasi akibat tarif baru impor AS ini, Ketua Komisi 11 DPR, Misbakun mendesak pemerintah untuk segera berkonsolidasi dengan pelaku sektor usaha yang paling terdampak. Hal ini demi menghindari resiko PHK besar-besaran. Ya, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam rangka melakukan upaya antisipasi sejak dini dan kemudian melakukan konsolidasi yang lebih konkret bagaimana jenis-jenis usaha terutama garmen, alas kaki dan tekstil yang terkena dampak ini bisa tetap mempunyai kinerja ekspor dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain upaya mitigasi, yang tak kalah penting, pemerintah perlu segera memberikan proteksi terhadap barang-barang impor. Pasalnya, prospek pasar Indonesia masih sangat menarik bagi negara-negara yang akan kesulitan mengakses pasar Amerika sebagai imbas tingginya tarif baru yang dikeluarkan Presiden Trump. Tim Liputan, Kompas TV.
Lalu akan seperti apa dampak penerapan tarif impor sebesar 32% untuk Indonesia? Dan respons seperti apa yang harus segera dikeluarkan pemerintah atas perang tarif Trump ini? Sudah bersama kami Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, dan ekonom senior Ferry Latuhihin. Selamat petang Pak Tommy, Pak Ferry. Selamat petang, Cindy. Pak Ferry, tarif impor 32% untuk Indonesia sudah akan diterapkan. Dan pemerintah masih menghitung dampaknya, tapi apa dampak yang akan pertama terasa untuk Indonesia dan harus diantisipasi? Dampak yang pertama yang paling jelas adalah melemahnya kurs rupiah. Sudah jelas ya. Jadi channel financial market jauh lebih cepat bereaksi ketimbang channel dari real market atau real sector ya. Nah di sini akibat daripada melemahnya rupiah bisa terjadi feedback loop antara real sector dengan financial sector yang memperlemah lagi ekonomi kita. Jadi jujur saja bukan karena saya orang financial market, tapi jelas-jelas di sini begitu Trump meluncurkan kebijakannya ini kemarin langsung rupiah bergerak ya, dolar bergerak dan rupiah melemah. Itu dampak yang paling cepat kita rasakan, Mbak. Ya kan di sini akhirnya apa? Menimbulkan satu ekspektasi seandainya rupiah tidak bisa dikendalikan, dolar tidak bisa dikendalikan, apa yang harus dilakukan oleh konsumen maupun produsen ya, dari financial market ke real sector itu dampaknya lewat ekspektasi. Nah, dampak real sektornya itu sendiri tentu tidak instantaneously kita rasakan ya. Ini over time along the way baru nanti kita lihat ya kira-kira seandainya given the fact bahwa ini tidak bisa diganggu gugat lagi, harga 32% tarif yang dikenakan kepada barang-barang Indonesia, maka kita harus memperhitungkan worst case scenario. Nah, worst case scenario itu sudah dihitung ya, terutama oleh OCBC ya, bahwa Trump ini akan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita dari 4,9% estimasi awal mereka menjadi 4,7% untuk sementara ya. Nah itu dijelas Pak. Jadi saya sebagai pelaku di pasar modal melihat sama sekali dampak utamanya adalah financial market, yaitu melemahnya rupiah. Ini untung kita ini stok market kita tutup ya Mbak ya, jadi belum kelihatan sampai seberapa jauh impact dari Trump ini terhadap harga-harga saham di Bursa Efek Indonesia, Bursa Efek Jakarta. Jadi udah jelas dari poin saya. Dampak utama adalah yang harus kita perhitungkan adalah melemahnya rupiah secara signifikan, Mbak ya. Kemarin sempat 16.750, saya nggak tahu ini hari ya kan, saya nggak tahu juga nanti minggu depan ketika market ya stock market kita lagi dibuka gitu loh ya. Nah usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah sah-sah saja melakukan negosiasi dengan Trump, bahkan mengajak kawan-kawan di ASEAN untuk sama-sama secara kolektif ya menego kembali tarif yang dikenakan kepada negara-negara yang tergabung dalam ASEAN tersebut ya. Ini ya, katakanlah collective action itu bisa-bisa saja untuk memperkuat posisi kita ketimbang kita sendiri-sendiri. Tapi sejauh mana kita bisa mendapatkan konsesi dari Trump itu sendiri, ya saya tidak tahu. Tapi worst case scenario, saya setuju dengan prediksi daripada OECDC, kita sulit untuk mendapatkan 5% growth, ya kita kemungkinan cuma 4,7% growth, dan kemungkinan lagi bisa lebih rendah lagi seandainya terjadi feedback loop, ya antara financial market dengan real sector. Oke. Kurs rupiah melemah dan pertumbuhan ekonomi juga bisa melambat. Kalau Pak Tommy sejauh ini, apa instruksi yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat untuk teman-teman Dubes juga Pak, terutama juga untuk Pak Tommy? Sejauh ini belum ada keterangan atau penjelasan resmi kecuali keterangan pers yang kemarin disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bahwa pemerintah akan menugaskan tim khusus untuk melakukan negosiasi dan menghitung dampak dari kebijakan baru yang diterapkan oleh Presiden Trump. Yang diminta oleh Jakarta sekarang adalah apa langkah-langkah yang diambil oleh negara-negara yang juga terkena dampaknya akibat kenaikan tarif yang ditetapkan oleh Presiden Donald Trump. Jadi dari Singapura sendiri kami sudah mencoba melihat apa sebetulnya langkah-langkah yang dilakukan. Tadi Prof. Ferry sudah menyampaikan bahwa yang nyata langsung terasa adalah kita melihat bahkan Dow Jones juga melemah sangat dalam. Kemudian beberapa saham blue chip seperti perbankan dan teknologi di Amerika pun
turun dan mereka asetnya berkurang hampir 2 triliun dolar dalam perdagangan setelah kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Trump. Dan kita melihat di Amerika sendiri, masyarakat Amerika bingung dengan penerapan tarif ini dan apa dampaknya kepada masyarakat Amerika. Sementara Singapura sendiri sudah menyampaikan, Wakil Perdana Menteri Singapura Gan Kim Yong sudah mengingatkan bahwa gelombang yang akan dihadapi di depan ini juga sangat keras, dan karena itu pemerintah Singapura telah menyiapkan semacam anggaran darurat untuk membantu industri dan juga rumah tangga kalau kemudian dampaknya akan sangat berat. Singapura sudah melakukan koreksi terhadap angka pertumbuhan yang diperkirakan tadinya tumbuh antara 1-3%, sekarang maksimum diperkirakan hanya tumbuh sekitar 2,6%. Pak Ferry, kalau misalnya Singapura tadi menyiapkan dana darurat, kalau Indonesia bisakah melakukan langkah yang sama dengan keuangan sekarang atau apa kebijakan lain yang lebih realistis? Ini kita tahu bahwa fiscal space kita itu sangat sempit ya Mbak Cindy ya. Misalnya utang jatuh tempo per Juni ini kalau nggak salah sekitar 700-800 triliun dan defisit yang sudah dicanangkan itu 616,7 triliun. Sementara ini kita lihat juga tidak ada tanda-tanda bahwa kita punya room dari fiskal untuk melakukan kayak semacam backup bagi kasus Trump ini. Yang bisa saya sarankan adalah kembali lagi dirasionalisasi apa yang namanya makan bergizi gratis yang dananya kira-kira seperti yang dikatakan oleh Ketua BGN memakan dana sekitar 300 triliun, ya ini bisa ditunda kalau menurut saya. Ya ditunda juga dengan cara rasionalisasi, hitung-hitungan saya dana untuk makan bergizi gratis yang efektif itu cuma 5-10 triliun itu seharusnya bisa tercapai. Tidak 300 triliun ya. Nah selebihnya juga ada pemotongan APBN sebesar 306 triliun itu yang mau dikucurkan ke Danantara. Nah ini juga tidak jelas dengan duit itu mau diapakan di Danantara, kan kita tidak tahu program-programnya, bisnis plan-nya. Jadi kalau memang benar-benar 306T itu tadi yang dipotong dari APBN bisa membackup kasus Trump ini, membackup industri kita, tidak terjadi layoff besar-besaran, memitigasi risikonya, saya rasa itu lebih cantik ketimbangkan mengucurkan dana 306 triliun untuk Danantara dan makan bergizi gratis yang menurut saya adalah pemborosan yang sangat dahsyat. Oke, Pak Tommy, pasar saham dibuka pada tanggal 8 di satu hari sebelum kebijakan diterapkan untuk Indonesia 32%. Kalau sampai menunggu hari itu, akan banyak dampak yang semakin banyak yang harus diperhitungkan. Menurut Anda sebenarnya sambil menunggu sebenarnya apa yang bisa pemerintah Indonesia lakukan? Ya, memang ini nasi sudah menjadi bubur, jadi kita terlalu lama liburnya. Jadi Indonesia mungkin negara yang paling lama liburnya pada Lebaran. Malaysia saja hanya libur 2 hari. Dan karena itu kita betul-betul khawatir ketika dibuka pada hari Selasa yang akan datang. Itu karena pasar dunia sudah tertekan sudah beberapa hari. Itu ibarat magma itu sudah sangat besar, bisa kemudian dikhawatirkan akan berdampak sangat negatif terhadap pasar modal maupun pasar uang. Tapi sekali lagi minggu depan kebetulan ada pertemuan Menteri Keuangan ASEAN dalam rangka persiapan KTT ASEAN. Dan semua negara-negara ASEAN sepakat untuk melakukan langkah bersama. Tadi yang Prof. Ferry sudah sampaikan, ini harus ada joint effort dari negara-negara ASEAN karena sekali lagi dampak yang dihadapi negara ASEAN, terutama Kamboja, kemudian Vietnam, Thailand, itu jauh lebih besar dari apa yang dihadapi oleh Indonesia. Pak Ferry, tapi kalau kita masih mencermati bagaimana perkembangannya sampai tanggal 8 sampai pasar dibuka, ini kan akan menjadi akan semakin banyak dampak yang harus diperhitungkan. Anda memiliki kekhawatiran yang sama, seperti apa yang harus dilakukan? Ya, saya justru sebaliknya dengan Pak Dubes ya. Maaf kalau saya bilang ini adalah satu blessing in disguise ya, pasar kita tutup Pak Dubes. Ya, jadi kalau dibuka juga udah ambruk sama sekali ya. Nah ini kembali lagi kalau saya sih mengharapkan ada semacam overreaction yang berlebihan di Wall Street kemarin.
ya, karena kan pasar modal tidak lain adalah sering terjadi overreaction yang sangat dahsyat ya. Kadang-kadang sampai bullish terlalu bullish, bearish terlalu bearish. Nah, saya harapkan akan lebih banyak informasi yang masuk selama beberapa hari ini sebelum market dibuka yang bisa menenangkan market nanti ketika dibuka, Mbak Cindy ya. Jadi nggak terlalu panik selling sehingga sampai trading halt seperti tanggal 18 Maret lalu gitu loh. Walaupun harapan ini sebetulnya tipis, tapi saya bersyukur sebetulnya bahwa market kita tutup ya kan, sebab kalau sekarang ini market kita buka, saya khawatir bisa terjadi trading halt karena tadi malam saya lihat Dow Jones juga amblas luar biasa lebih dari 5% kalau nggak salah ya. Jadi apa yang bisa kita harapkan, yang kita bisa harapkan untuk sampai tanggal 8 nanti adalah bahwa akan masuk informasi yang lebih menggembirakan, sebab informasi ini yang sekarang kita terima itu sudah sangat worse. Jadi nggak bisa worse lagi ya, mudah-mudahan lebih baik sehingga bisa menenangkan pasar maupun forex market. Oke, pemerintah kan juga sekarang lagi koordinasi dengan Malaysia yang memegang posisi keketuaan ASEAN. Tapi Pak Tommy, sebenarnya seberapa kuat posisi ASEAN untuk bernegosiasi dengan AS? Ya, sekali lagi ASEAN dengan 600 juta penduduk dan ekonomi hampir di atas 3 triliun dolar. ASEAN itu sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa. Dan sekali lagi tentunya kalau kemudian kita bisa tepat menemukan orang yang betul-betul punya kedekatan dengan Amerika, bisa melakukan approach pada USTR, kemudian kepada Kementerian Perdagangan Amerika, saya kira banyak hal-hal yang bisa dikomunikasikan. Sekarang kan kalau kita melihat sebetulnya Amerika Serikat berharap apa sih imbalan yang bisa diberikan negara-negara lain kepada Amerika supaya kemudian defisit perdagangan mereka itu bisa lebih kecil. Yang unik memang dengan Singapura karena itu Singapura agak kecewa karena sebetulnya Amerika mengalami surplus perdagangan 2,8 miliar dolar dengan Singapura, tetapi mereka tetap mengenakan pengenaan tarif 10%. Yang terberat bagi Singapura adalah semikonduktor, itu adalah 30% dari ekspor dari Singapura ke Amerika. Dan untuk semikonduktor sudah ada pengenaan tarif tambahan 25% dan itu akan membuat berat khususnya untuk sekali lagi semikonduktor, dan yang kedua adalah pharmaceutical karena itu adalah dua andalan Singapura untuk ekspor ke Amerika Serikat. Oke, semua negara sedang memformulasikan strategi, Pak Ferry, tapi kan sektor ekspor kita kan ada banyak, ada elektronik, tekstil, minyak, furnitur, perikanan, dan lain-lain. Apabila tarif ini tetap diterapkan 32%, dampaknya ke pekerja, dampaknya kepada potensi PHK, akan seberapa urgent, Pak? Ya, saya kira semua yang paling urgent adalah sektor-sektor yang boleh bilang labor intensif ya, padat karya ya, Mbak Cindy ya. Nah, di sini mungkin kalau kita negosiasi ulang dengan Trump, mungkin kita bisa pilih satu persatu item-item yang mana kita minta keringanan ya. Seandainya tidak bisa semua item pro rata diturunkan gitu loh ya. Nah, ini mungkin juga kita harus bisa mengatakan bahwa the bad impact ya kan, impact yang buruk terhadap ekonomi kita juga ini akan mengglobal dan juga yang akan terkena Amerika Serikat itu sendiri ya, melalui inflasi yang semakin tinggi. Sebab kan tarif itu pada dasarnya adalah mendorong inflasi ke atas untuk Amerika itu sendiri ya. Jadi saya rasa sih seandainya kita tidak bisa menegosiasi semuanya, tapi kalau umpamanya item per item misalnya alas kaki, apakah itu baju, apakah itu sepatu, garment ya, yang labor intensive itu bisa kita katakan, Trump please take it into account bahwa this is labor intensive industry yang kita butuh keringanan dari Anda. Jadi kalau tidak bisa semua, saya rasa item per item kita harus bisa menegosiasi. Pak Ferry, tapi kalau untuk menghadapi potensi pelemahan kurs rupiah juga, apa yang bisa dilakukan pemerintah dalam waktu cepat? Tergantung arus derasnya. Ini kan ada kayak semacam arus dari luar ya kan, dari extraneous forces dan endogenous forces ya. Kita sebelum ada Trump juga sebetulnya udah ada tanda-tanda rupiah kita melemah akibat artinya gini, akibat kebijakan-kebijakan pemerintah kita ini yang tidak pro bisnis ya, malah populis sekali gitu kan, sehingga membuat kapital itu kabur ya. Kita lihat sempat trading halt waktu itu belum ada Trump tanggal 18 Maret, bagaimana mereka tidak percaya akan sustainability daripada fiskal kita ini gitu loh ya.
Nah, saya khawatir dengan adanya Trump ini menambah dorongan dolar ke atas gitu kan. Nah, yang bisa dilakukan tentu oleh BI. BI ini bertanggung jawab untuk menstabilkan atau menekan ya kembali dolar tidak terlalu melambung tinggi. Nah, pertanyaannya adalah apakah reserve kita, cadangan devisa kita itu nanti tidak terkuras habis seandainya arus keluar dolar itu tinggi sekali. Nah, jadi kita nih agak sedikit tidak beruntung karena dibandingkan negara lain, karena pertama adalah dari internal forces, dari internal domestik kita sendiri memang nasib rupiah tidak terlalu baik terhadap dolar, ditambah lagi adanya tekanan dari eksternal gitu loh. Nah, saya berharap kalau worst case scenario, saya berharap jangan sampai lebih dari 17.000. Ya, sebab kalau sampai lebih dari 17.000, saya khawatir akan terjadi apa yang namanya black swan, ya, binal, liar exchange rate. Oke, jangan sampai lebih dari 17.000 rupiah. Oke, ya, Pak Tommy, nggak usah terlalu optimistis di bawah ke 17.000, bisa dijaga di 17.000, menurut saya itu udah excellent. Oke, Pak Tommy, terakhir, alternatif negara yang bisa menjadi tujuan ekspor untuk Indonesia sambil ya masih melihat bagaimana situasi itu kemana saja? Dan terakhir juga harapan, Pak, singkat saja. Yang pertama adalah mencari pasar baru itu tidak mudah. Dan 38 miliar dolar Amerika Serikat ekspor Indonesia ke Amerika itu berarti membutuhkan begitu banyak negara. Nah, yang kedua adalah yang kita khawatirkan sebetulnya adalah kelebihan produksi dari negara-negara seperti China, Vietnam itu akan kemana? Jangan sampai kemudian kelebihan produk yang tidak bisa masuk pasar Amerika itu masuk ke pasar kita. Dan itu akan semakin menekan perekonomian kita. Karena itu saya kira memang langkah mitigasi perlu dilakukan. Yang pertama adalah bagaimana menegosiasikan dengan Amerika. Tapi yang kedua adalah secara internal apa kebijakan yang perlu kita lakukan untuk menyelamatkan pasar kita. Dan kemudian sekali lagi untuk mencari pasar baru itu butuh waktu yang sangat lama. Karena itu memang perlu ada dana cadangan atau dana insentif, dana krisis yang harus disiapkan pemerintah yang tadi oleh Pak Ferry sudah disampaikan ada beberapa hal yang bisa kita sisihkan untuk menyelamatkan ekonomi kita. Baik, Pak Tommy dan Pak Ferry, terima kasih sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu.